Baik, kali ini kita akan lanjutkan materi dari persamaan dan fungsi kuadrat. Kali ini yang akan kita bahas adalah akar-akar persamaan kuadrat. Apabila ada X1 dan X2 adalah akar dari persamaan kuadrat yang berbentuk seperti sebelumnya sudah kita bahas, AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Untuk semua A, B, dan C anggota bilangan real dengan A tidak sama 0, dengan A tidak sama dengan 0, maka berlaku sebagai berikut. Yang pertama, kalau kita jumlahkan kedua akarnya, X1 ditambah X2, ini baca lebih lengkapnya, X dengan indeks bawah 1 ditambah X dengan indeks bawah 2, sama dengan negatif dari nilai B dibagi dengan A. Ingat ya, B ini adalah koefisien dari X-nya. Sedangkan yang A ini adalah koefisien dari X kuadratnya. Oke, lalu bagaimana berikutnya? Apabila kita kalikan akar-akarnya ya, X1 dikalikan X2, maka yang kita dapatkan adalah C per A. Ya, di mana C adalah nilai konstanta, sedangkan A tadi adalah koefisien dari X kuadrat. Dan yang terakhir, X1 dikurangi X2 sama dengan negatif B dibagi A dikuadratkan dikurangi 4 dikali C per A. Nah, kita lihat bagaimana cara penggunaannya. Oke, contoh yang pertama, jika X1 dengan X2 ini adalah akar-akar persamaan kuadrat yang berbentuk X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 1 sama dengan 0, maka nilai X1 ditambah X2 sama dengan berapa? Nah, perhatikan kembali di rumus yang sudah disajikan sebelumnya ya, bahwa nilai X1 ditambah X2 itu nilainya akan sama dengan negatif B per A. Untuk penyelesaiannya, kita lihat bahwa X1 ditambah X2 itu nilainya akan didapatkan dari negatif B per A. Nah, perhatikan pula bahwa dalam bentuk kuadrat ini, dalam bentuk persamaan kuadrat ini, nilai A-nya itu sama dengan 1 ya, koefisien dari si X kuadratnya. Ya, di sebelah sini kan ada angka 1 sebenarnya, ada koefisien 1. Nah, lalu bagaimana? Lalu kita tinggal menentukan nilai B-nya berapa gitu ya. Dan B-nya itu sama dengan negatif 3 ya. Dan nilai B-nya sama dengan negatif 3. Ini B-nya negatif 3, A-nya 1. Jadi untuk nilai X1 dan X2-nya, maka tinggal kita substitusikan ya. Nah, tinggal kita substitusikan di sini sama dengan negatif dari B-nya negatif 3, kemudian dibagi dengan 1. Ya, nah berikutnya bagaimana nih? Berarti negatif dari negatif 3 berubah menjadi positif. Boleh dibayangkan juga operasinya seperti perkalian. Berarti negatif 3 bagi 1 hasilnya negatif 3, kemudian ada bentuk negatif 3 seperti ini ya, berubah menjadi positif 3. Jadi X1 ditambah X2-nya nilainya sama dengan 3. Oke, cukup mudah untuk contoh soal yang pertama. Ada rumusnya, tinggal kita substitusikan. Berikutnya dari persamaan kuadrat yang tadi, lalu bagaimana jika kita mengalihkan akar-akarnya? Ya, ini bentuknya masih sama. X1 dan X2 akar-akar persamaan berikut. X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 1 sama dengan 0. Maka nilai X1 dikalikan X2 sama dengan berapa? Nah, untuk penyelesaiannya seperti tadi ya, kita tuliskan dulu X1 dikali X2. Itu kan dia nilainya sama dengan C per A ya. Dan kita ketahui bahwa nilai C-nya atau konstantanya itu sama dengan negatif 1. Gitu ya. Nilai C-nya sama dengan negatif 1. Dan apalagi? Nilai dari A-nya itu sama dengan 1. Ya, nilai A-nya sama dengan 1. Lalu bagaimana? Kita tinggal substitusikan masing-masing. Nilai C-nya negatif 1 dibagi dengan 1. Negatif 1 bagi 1 hasilnya negatif 1. Nah, jadi nilai dari X1 dikalikan dengan X2 nilainya sama dengan negatif 1. Nah, berikutnya contoh soal yang nomor 3.
untuk contoh soal yang nomor 3 ini masih menggunakan bentuk persamaan kuadrat yang sama. Tetapi jika kita perhatikan, di dalam soalnya disebutkan, jika X1 dan X2 akar-akar persamaan kuadrat, X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 1 sama dengan 0, maka nilai dari X1 dikuadratkan ditambah X2 dikuadratkan, nilainya sama dengan berapa? Itu ya. Nah, untuk menemukan bentuk ini bila kita tuliskan lagi, bentuknya akan menjadi X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, begini ya. Nah, ini di dalam soal diberi kurung karena dalam penulisan menggunakan penulisan pengetikan ini barangkali nanti dikira indeksnya 1 dengan 2. Jadi, sengaja saya tuliskan ada tanda kurungnya. Namun penulisannya boleh seperti ini. X1 dikuadratkan ditambah X kuadrat itu nilainya sama dengan bentuknya seperti apa nih ya. Nah, jika kita telisik lebih dulu, kita coba ingat kembali bentuk ini. Misalkan kita punya bentuk kuadrat sempurna. A ditambah B dikuadratkan sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah dengan B kuadrat. Nah, ini namanya bentuk kuadrat sempurna. Lalu, coba bayangkan ternyata yang kita butuhkan adalah bentuk ininya saja, A kuadrat ditambah B kuadrat saja. Maka apa yang harus kita lakukan? Yap, yang harus kita lakukan adalah membuat persamaan baru dengan bentuknya ini A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, lalu bagaimana nih? Nah, berarti A kuadrat ditambah B kuadrat kita tuliskan tetap di ruas kanan. Kemudian pada bagian yang 2AB kita pindahkan ke ruas kiri menjadi dikurangi 2AB. Nah, seperti ini. Nah, ini sebenarnya kedua ruas dikurangi dengan 2AB ya. Tetapi mungkin lebih mudah mengingatnya, kita pindahkan 2A ini dari yang kiri ke ruas kanan sehingga menjadi pengurangan ya. Tadinya penjumlahan ini berubah menjadi pengurangan. Oke, seperti itu kira-kira. Nah, lalu tinggal kita buat persamaannya menjadi persamaan yang kita butuhkan. Ini kan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita bayangkan kita ubah bagian A ini sebagai X1 dengan yang B-nya ini kita ubah menjadi X2. Nah, berarti kita dapat tuliskan ya bentuknya di sebelah sini menjadi seperti apa nih? Berarti kan X1 dikuadratkan ditambah X2 dikuadratkan nilainya akan sama dengan ini ya, bagian ini tinggal kita ubah, yang A kita ganti dengan X1 dan B-nya kita ganti dengan X2. Berarti ini kan sama aja dengan X1 ditambah X2 kemudian kita kuadratkan dikurangi 2 dikalikan dengan X1 kalikan dengan X2. Seperti ini ya. Nah, lalu nilai dari X1 ditambah X2-nya kita ganti dengan persamaan yang ada nilainya. Ya, seperti tadi penjumlahan dari akar-akar persamaan kuadrat, kita kan bisa mencarinya ya dengan negatif B per A, gitu kan. Kemudian tinggal kita kuadratkan, dikurangi dengan 2, dikalikan dengan, nah ini kan perkalian dari kedua akar ya. Berarti perkalian kedua akar kan C per A. Nah, oke. Dari bentuk ini kita sekarang bisa tinggal substitusikan saja. Nah, ini hanya sebatas itu ya. Langkah kita untuk menemukan bentuk dari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu seperti apa, ini yang ditandai pembatas warna biru. Nah, dari sini tinggal kita substitusikan nilainya masing-masing, nilai A berapa, nilai B-nya juga berapa. Nah, berarti di atas boleh kita kasih keterangan lagi nih. Nah, A-nya itu kan sama dengan 1, kemudian B-nya sama dengan negatif 3. Ini ya dari bentuk persamaan kuadrat. Dan yang terakhir C-nya itu adalah negatif 1. Nah, kemudian tinggal kita substitusikan saja nih nilai-nilai yang udah ada. Berarti negatif B per A, B-nya itu kan sama dengan negatif 3, dibagi dengan A-nya itu sama dengan 1, dikurangi 2 dikalikan dengan C per A. C-nya tadi kita dapatkan nilai C-nya itu negatif 1,
dibagi dengan A. Nilai A-nya itu kan 1. Nah, gini. Berarti yang di dalam kurung ini negatif 3 bagi 1. Itu kan hasilnya 3. Kita kuadratkan. Dikurangi dengan 2. Dikalikan dengan ini ya. Negatif 1 bagi 1. Negatif 1. Oke. Lalu bagaimana? Kita tinggal operasikan saja. 3 kuadrat. 3 dipangkatkan 2. Ya. Hasilnya 9. Dikurangi dengan 2. Negatif 2 kalikan negatif 1. Ini menjadi positif 2. Hasilnya sama dengan 11. Nah, jadi nilai dari X1 ditambah X2 dikuadratkan, nilainya sama dengan 11. Oke, kita buat jadinya di sampingnya jadi X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan 11.